Shalom Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan GKI Klasik Solo dan simpatisan dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Pendeta C.L. Sutrisno dari GKI Kabangan dalam rangka Bina Iman GKI Klasik Solo. Mari Ibu Bapak Saudaraku, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, agar dimampukan untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, supaya kami diberi hikmat, tidak hanya mengerti, memahami, namun kami juga diberi roh kesetiaan untuk memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema bertanding dengan benar. Kita akan mendasarinya dari bacaan Alkitab yang kita ambil dari surat 1 Timotius pasalnya 6 ayat 11 dan 12. Saya akan membacakan dari TB1. Tetapi engkau, hei manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita mendengar dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang pertandingan pada umumnya, misalkan pertandingan olahraga, tentu juga ada aturannya. Bagaimana supaya bisa memenangkan pertandingan itu dan bisa dinyatakan sah? Berarti kita harus bertanding sesuai dengan aturan yang diberlakukan untuk pertandingan apapun. Contohnya untuk pertandingan sepak bola, ya dengan peraturan yang benar atau bertanding dengan benar. Tidak boleh menjatuhkan lawan dengan sengaja, apalagi di dalam kotak penalti menjegal lawan, itu sudah jelas-jelas pelanggaran, itu pertandingan yang tidak benar. Maka wasit akan nyemprit, nah gitu kan, terus diapakan? Ya diberi hukuman penalti. Bagi yang melanggar, yang dilanggar, ya diberi hadiah penalti untuk bisa menendang bola di titik penalti menuju gawang tersebut. Nah Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang bertanding dengan benar juga bisa diterapkan dalam hidup kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diingatkan bahwa dalam hidup ini kita mengenal dua hal. Yang pertama adalah karunia keselamatan atau mahkota keselamatan. Itu yang kita peroleh berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun bagi kita orang yang percaya juga mengenal istilah upah. Bagi barang siapa yang bisa sampai akhir dalam pertandingan itu melakukan dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Nah Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius yang menjadi rekan sekerjanya dan juga yang adalah anak rohaninya, supaya Timotius
Di dalam menjalankan tugas pelayannya itu dilakukannya dengan dasar yang benar seturut dengan firman Tuhan. Timotius diminta supaya apa? Mengingatkan jemaat Tuhan atau siapapun mereka yang dilayaninya, supaya mereka jangan sombong dengan kekayaan yang ada, yang mereka miliki, yang akhirnya merendahkan martabat orang lain. Ini yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Jadi untuk memperoleh hal yang baik, yang diperkenan oleh Tuhan, ketika seseorang dipercayakan Tuhan, dianugerahi kekayaan, harus menggunakan kekayaan itu dengan baik dan benar. Artinya motivasi kita membantu orang lain, menolong orang lain, bukan menjadikan orang lain itu objek kepuasan kita, tetapi menjadikan orang lain itu adalah subjek dari kasih itu. Nah, Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Timotius sebagai seorang muda juga dianugerahi Tuhan menjadi pemimpin jemaat, karena tidak semua dan tidak banyak orang yang mampu bisa dapat memimpin jemaat, apalagi di usia yang masih relatif muda. Namun karena kasih karunia Allah kepada Timotius, maka ia dipercayakan untuk memimpin jemaat Tuhan bersama-sama dengan Rasul Paulus yang melayani di tempat lain, dan juga ada Barnabas, ada Silas, dan yang lainnya, di mana ketika Timotius menjadi seorang pemimpin, diingatkan agar menjalani hidupnya yang merupakan perjalanan iman, pertandingan untuk hidup bisa berkenan kepada Tuhan, yaitu ketika ia menjadi seorang pemimpin, hindarilah omongan kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Pengetahuan di sini bukanlah pengetahuan Alkitab, pengetahuan yang berasal dari Tuhan, tetapi pengetahuan yang berasal dari pikiran manusia yang disebut filsafat. Nah, disinilah supaya tidak jatuh pada perdebatan kosong. Kasih bukan sekedar teori, tapi kasih adalah praktek nyata perbuatan yang diwujudkan bagi sesama, bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan cinta kasih. Terlebih Timotius sebagai seorang pemimpin tidak hanya pandai berkhotbah, tidak hanya pandai menyampaikan firman Tuhan, tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi juga sungguh-sungguh aktif di dalam mewujudkan kasih Allah. Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dengan kita semuanya. Mari kita menjalani kehidupan kita, peziarahan iman kita di bumi ini dengan baik. Diibaratkan kita seperti orang yang sedang bertanding untuk memperoleh mahkota kehidupan, supaya kita dapat memperoleh mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh dengan tulus melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Tidak hanya percaya, namun juga kita mewujud nyatakan apa yang kita percaya. Tidak hanya pandai berbicara tentang kasih, namun prakteknya nol, tidak ada hasilnya sama sekali. Tapi mari kita bersama-sama wujud nyatakan kehendak Allah melalui hidup kita, sehingga kasih Kristus boleh dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita, yang kita layani. Dialah Tuhan sendiri yang kelak akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan, yang memberikan kita hadiah sebagai wujud dari kasih Allah
yang dinyatakan bagi barang siapa yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara dikasihi Tuhan, kita akhiri renungan Bina Iman ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa hidup kami adalah seperti perjalanan pertandingan yang harus kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Panggilan hidup kami sebagai apapun kami, sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai pengurus dalam komisi-komisi yang ada di jemaat kami, atau sebagai apapun kami, agar kami melakukannya semuanya dengan kasih, dengan ketulusan, bukan untuk kepuasan, kebanggaan diri kami, namun untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebaikan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk berkat-Mu kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara dari Jemaat Tuhan GKI Klasik Solo, Bina Iman ini telah usai. Semangat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.